Oke, halo semuanya. Suaraku terdengar enggak ya? Kalau kedengeran coba react pakai emot. Oke, makasih. Dan kita langsung mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dan juga selamat datang kembali di kelas tambahan kita yang ke-7 ya teman-teman semua. Sebelumnya mungkin kita udah ketemu ya, kalau ada yang pernah ketemu aku. Kalau misalnya ada yang baru ketemu sama aku mau memperkenalkan diri lagi. Aku Aurora Kaila Zahra, bisa dipanggil Rora. Aku dari Humas UINS dan Gunung Jati angkatan 2023 kebetulan ya teman-teman. Dan juga pada hari ini aku bakal jadi MC buat teman-teman semua di kelas tambahan pada hari ini. Sebelumnya aku mau ngelihat semangat teman-teman semua gitu ya, walaupun ini jam-jam rawan sebelum buka di jam 4:06 ya teman-teman semua. Aku mau lihat semangat teman-teman dan boleh dong kasih react atau ketik satu di kolom chat ya teman-teman semua. Jadi aku bisa lihat semangat teman-teman buat ngikutin kelas tambahan pada hari ini ya teman-teman semua. Boleh langsung kasih react atau spam satu di kolom chat. Boleh banget nih. Di sini ada Rahmawati, ada Arini, ada Dea, ada Arik, dan kebetulan tutor kita ada Arik juga. Oke, makasih teman-teman udah nge-react dan juga semoga konsisten sampai akhir ya. Nah, karena aku udah ngeliat semangat teman-teman semua, boleh kita langsung berdoa aja ya teman-teman. Karena untuk memulai sesuatu yang baik perlu berdoa dulu ya teman-teman. Doa dimulai. Berdoa dicukupkan, dan juga semoga kita bisa memulai kelas pada hari ini dengan fokus, dan juga karena jam-jam rawan semoga enggak lapar ya teman-teman. Oke, dan juga tanpa berlama-lama lagi kita bakal panggil tutor kita pada hari ini, yaitu siapa nih? Ada yang bisa nebak nggak tutor kita siapa hari ini? Siapa yang bisa nebak? Siapa yang bisa nebak? Oke, kita langsung aja ya, kita panggil tutor kita yaitu Kak Arik Fahri. Kak Arik Fahri. Dan juga beliau tuh dari Matematika ITB, dan juga pada hari ini beliau bakal ngajarin tentang struktur bilangan gitu ya. Dan juga boleh disilakan kepada Kak Arik Fahri untuk memaparkan materi untuk pada hari ini. Boleh, disilakan. Thank you banget Aurora udah ngebuka kegiatan kita hari ini. Dan halo semuanya, salam kenal kembali, selamat sore untuk sore keempat kita gitu ya. Dan mungkin hari ini kita akan coba ganti topik ya teman-teman. Harapannya sih sebenarnya untuk topik yang sudah dijelaskan kemarin yaitu tentang aljabar dasar sudah dapat dipahami, karena sebenarnya itu akan sangat membantu kita untuk memahami topik selanjutnya yaitu tentang struktur bilangan. Oke, mungkin kita mulai saja kali ya secara langsung teman-teman. Mungkin di matematika teman-teman akan berhadapan dengan banyak banget jenis bilangan gitu ya. Yang paling sederhana sih ketika kita mendapatkan jenis bilangan hitung atau kita sebut sebagai bilangan asli. Dan secara bahasa Indonesia sih sebenarnya bilangan ini disebut sebagai bilangan asli. Tapi kenapa sih dilogokan dengan atau dinotasikan dengan huruf N? Karena diambil dari bahasa Inggris yang mana merupakan merupakan inisial daripada si kalimat natural atau si kata natural kayak gitu. Bilangan asli ini tipenya cukup menarik teman-teman, karena struktur daripada bilangan asli ini adalah bilangan yang sering dijadikan sebagai bilangan menghitung gitu ya, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan tentu saja di sini akan menuju ke suatu nilai ketahinggaan gitu ya, alias si bilangan asli ini nggak akan ada batasnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya eh, kita bisa katakan di sini teman-teman bahwasanya si suatu bilangan asli ini tentu saja punya strukturnya masing-masing. Sebagaimana yang kita tahu, kita bisa katakan si bilangan asli yang kita lihat sekarang itu merupakan bilangan asli dengan basis angka 10. Basis angka 10 kayak gitu. Kenapa? Karena setiap bilangan asli kita bisa coba untuk nyatakan dia ke dalam bentuk yang ditempatkan sesuai dengan si bilangan-bilangan yang memiliki basis angka 10.
Maksudnya seperti apa? Misalkan saja kita punya angka 145. Nah, angka 1 yang berada di digit pertama ini kita bisa letakkan di posisi angka 100. Atau 1 dikalikan dengan 100. Kemudian kita punya 4 dikalikan dengan 10. Dan 5 dikalikan dengan 1. Atau sebenarnya ini adalah bentuk yang yang ekivalen atau yang sama dengan 1 dikalikan dengan 10 kuadrat, 4 dikalikan dengan 10 pangkat 1, dan 5 dikalikan dengan 10 pangkat 0. Jadi setiap digit-digitnya kita letakkan sesuai dengan perpangkatan dari 10 pada suatu bilangan. Misalkan saja juga angka 2026, teman-teman. 2026. Nah, di sini kan sebenarnya kita akan dapatkan hasilnya adalah 2 dikalikan dengan 1000, kemudian 0 dikalikan dengan 100, 1 dikalikan dengan 10, 2 dikalikan dengan 10 ya, dan juga terakhir 6 dikalikan dengan angka 1 tentu saja. Dan ya, kenapa sih mengetahui tentang struktur tersebut akan memudahkan kita untuk mengenal bilangan? Di sini karena kita mengetahui posisi spesifik daripada setiap digit yang kita miliki. Katakan saja si angka 2 ini karena dia merupakan koefisien daripada bilangan 1000, maka kita sebut sebagai bilangan ribuan. Berurutan si 0 sebagai bilangan ratusan, kemudian si 2 sebagai bilangan puluhan, diambil dari kata 10, dan juga si 6 sebagai bilangan satuan. Kayak gitu ya. Dan basically sebenarnya kita bisa mengatakan bahwasanya menjumlahkan daripada bilangan-bilangan bulat seperti yang kita lakukan pada umumnya itu adalah menjumlahkan sesuai dengan lokasinya masing-masing atau mungkin kayak tempatnya masing-masing. Misalkan saja nih, mungkin yang kita sering lakukan 497. Kita pengen jumlahkan dengan angka 102. Berarti kan sebenarnya yang kita lakukan adalah menjumlahkan posisi posisi satuannya terlebih dahulu. Kita jumlahkan angka 7 dengan 2. Kita akan dapatkan hasil sama dengan 9. Kemudian lakukan penjumlahan pada sesi puluhannya 9 juga. Kemudian baru angka ratusannya gitu ya. Begitupun kalau misalkan ada skema peminjaman dalam tanda kutip yang kita dapatkan untuk menjumlahkan bilangan yang lebih daripada atau mungkin yang menghasilkan bilangan tak satu digit gitu ya. Katakan saja nih aku punya 527, kemudian mungkin punya 1854 gitu ya. Ketika kita melakukan penjumlahan yang seperti ini, kurang lebih kita akan dapatkan 7 tambah 4 itu sama dengan 11 gitu ya. Dan ya, posisi yang bisa kita taruh di sini adalah posisi angka satuan. Sedangkan si angka 11 satuannya sama dengan 1. Makanya yang kita taruh di sini hanyalah si angka satunya saja. Kemudian kemana angka 10 daripada angka 11? Ya kita pinjamkan ke bilangan keduanya gitu ya. Yang mana sebenarnya berarti angka 10 gitu ya yang kita lakukan. Cuma karena 0 seringnya nggak dituliskan kembali, maka kita tulis akan dengan angka 1 saja. Tapi sejatinya itu ya yang kita lakukan ya. Memindahkan 10 dari angka 11 itu ke penjumlahan kita. Kita dapat nih angka 10. Akibatnya kita akan dapatkan di sini jadinya 1 tambah 2 tambah 5 jadi 8. 500 tambah 800 jadi 1300. Tapi yang kita bisa tempatkan di sini hanya angka ratusannya saja. Berarti yang kita ambil cuma angka 300-nya saja. Kita ada angka 300 di sini, kemudian kita jumlahkan lagi dengan angka 1000 sebagai bentuk 1300 yang kita tidak jumlahkan sebelumnya. Oke. Kemudian kita akan dapatkan di sini berarti 1000 ditambahkan dengan 1000 jadinya 2381. Dan ternyata ya Dan ternyata adalah kita menjumlahkan bilangan-bilangan itu sesuai dengan posisinya masing-masing gitu ya, sesuai dengan tempat daripada posisinya masing-masing. Sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Artinya masih bisa lah ya untuk diikutin dan juga dipahami gitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk melihat struktur yang berbeda daripada bilangan asli gitu ya. Sekarang kita masih bahas tentang struktur dari bilangan asli. Misalkan nih, mungkin dalam kita sudah melihat tadi bahwasanya dalam interaksi penjumlahan, kita sering banget untuk melakukan operasi yang demikian gitu ya. Melakukan peminjaman terhadap angka puluhan ke ratusan, ataupun ratusan ke ribuan, dan juga sebagainya. Sekarang kita coba untuk deep dive, menyelam lebih dalam tentang gimana sih interaksi penjumlahan.
terhadap struktur bilangan. Dan sekali lagi kita akan melakukan manipulasi aljabar di sana untuk mempermudah kita untuk menghitung. Dan di sini mungkin aku coba untuk menerapkan ke teman-teman gimana sih sebenarnya cara untuk menghitung secara mudah gitu ya. Walaupun aku pribadi itu bukan penghitung cepat, tapi setidaknya bisa menghitung di luar kepala karena melakukan manipulasi aljabar. Katakan saja teman-teman disuruh untuk menghitung angka-angka yang rumit gitu ya. 49 ditambahkan dengan angka 27. Apa yang teman-teman lakukan? Apakah membuat dia jadi penyembelahan yang bersusun? Mungkin itu salah satu cara yang paling mudah. Tapi pribadi daripada aku selalu untuk membuat dia ke dalam posisi-posisi yang mengenakan otak aku gitu ya. Katakan saja nih, aku tahu bahwasanya 49 itu bisa kita ubah menjadi angka 50 dikurangkan dengan 1. Kemudian ditambahkan dengan 27 gitu ya, sebagai langkah selanjutnya. Wait, ini kenapa nggak kehapus? Oh, udah kehapus ternyata. Nah, di sini berarti yang bisa aku jumlahkan adalah angka 50 dengan angka 27 terlebih dahulu gitu ya. Karena kenapa? Di sini kita punya dua operasi yang derajatnya sama, jadi bisa aku kerjakan dari mana saja sebenarnya. Sehingga aku dapatkan bahwasanya 50 tambah 27 sama dengan 77, kita kurangkan dengan 1. Sehingga didapatkan hasilnya sama dengan 76. Tanpa melakukan bilangan bersusun yang mungkin saja akan memusingkan kepala kita. Bagi aku pribadi itu cukup memusingkan ya teman-teman. Kemudian kita coba untuk melihat daripada suatu struktur yang lebih kompleks lagi gitu ya. Katakan saja aku pengen menjumlahkan 1945 dengan mungkin tahun sekarang gitu ya, 2026. Aku bisa melakukan penjumlahan dengan lebih santai tanpa apa namanya? Tanpa menggunakan alat bantu hitung apapun ataupun bahkan kalkulator karena memahami prinsip yang seperti ini. Di mana sebenarnya aku coba untuk memisahkan dulu angka 1900 dengan angka 45-nya. Kemudian aku jumlahkan dengan angka 2000. Aku pisahkan lagi dengan angka 26. Oke, kelihatan ya. Kalau misalkan di bilangan yang berwarna magenta ini bisa langsung aku jumlahkan jadinya 3900. Jadi ini yang terjadi ya di otak aku gitu. Tanpa apa namanya? Tanpa menggunakan alat bantu hitung apapun. Kemudian terkadang aku susah untuk menghitung 45 tambah 26. Jadi oke lah, nggak masalah aku coba untuk membukanya menjadi 40 ditambahkan dengan 5. Kemudian aku punya 20 ditambahkan 20 ditambahkan dengan 6. Di sini kita akan dapatkan bahwasanya 40 tambah 20 jadinya 60. 3900 ditambahkan dengan 60 ditambahkan dengan 5 tambah 6, dan teman-teman pasti sudah tahu 5 tambah 6 sama dengan 11. Jadi 60 tambah 11 lebih mudah, 3900 ditambahkan dengan 71. Ya, kenapa bisa lebih mudah? Karena teman-teman, ketika kita melakukan perhitungan di luar kepala gitu ya, atau bahkan kayak oke, kita lakukan perhitungan bersusun. Nah, dan teman-teman tidak melakukan oretan, itu akan lebih susah karena teman-teman jadi hilang orientasi bahwasanya angka pinjaman itu akan ditaruh di mana. Bayangkan saja nih, ini adalah pemikiran teman-teman gitu ya. Katakan saja ini adalah di angan-angan teman-teman kayak gitu. 5 tambah 6 oke lah, jadi 11. 1, simpan 1. Nah, tapi terkadang dalam imajinasi kita, 1 ini bisa bergeser tempat. Bisa jadi di sini atau bahkan bisa jadi letaknya ada di atas 9 gitu ya. Kalau misalkan nggak fokus. Jadi hilang orientasi nih, satunya sebenarnya kita pinjamkan kemana kayak gitu ya. Atau bahkan nggak di sana mungkin. Coba 1, 4 jadinya 7, 9, 3. Atau mungkin gitu ya. Ketika kita mendapatkan bilangan yang lain gitu. Katakan saja apa ya? 2197 ditambahkan dengan 3654 kayak gitu ya. Kita jumlahkan nih. Satu juga, satu. Nah, di sini mungkin akan menjadi 15. Tapi terkadang mungkin kita akan coba untuk kehilangan arah lagi gitu ya. Untuk menaruh bilangan-bilangan peminjaman kita. Walaupun nanti harusnya dapatnya angka 5851, cuma rawan banget terjadi kehilangan orientasi daripada posisi-posisi penjumlahan yang kita lakukan. Makanya kenapa penyuluhan terhadap struktur bilangan, kita paham struktur bilangannya seperti apa, kemudian kita lakukan manipulasi aljabar, itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita melakukan operasi bersusun. Aku pernah lihat gitu ya di Instagram bahwasanya penjumlahan anak-anak sekarang ribet ya ternyata ya.
lihat di Instagram kayak kita dulu langsung dijumlahkan secara bersusun kok, apa namanya? Terus sekarang anak-anak dibuatnya menjadi penjumlahan ribuan, tambah ribuan, ratusan, tambah ratusan, dan sebagainya. Ya menurut aku itu pemikiran yang kolot dalam tanda kutip dalam matematika. Karena sebenarnya, ya apa sih namanya? Karena sebenarnya itu yang mempermudah kita untuk melakukan manipulasi ataupun mungkin bersifat lebih matematis kita dibandingkan dengan sebelumnya. Katakan bahkan aku punya angka yang besar, 4197, oke, tambah 2026 lagi, katakan saja tambah, aku pengen tambahkan dengan 3215. Kemudian gimana cara aku untuk menjumlahkan angka tersebut di luar daripada kepalaku ataupun mungkin tidak menggunakan kotretan sama sekali kayak gitu ya. Ya sudah, aku coba untuk melihat angka-angka yang terlebih dahulu secara lebih besar, yaitu aku punya angka 4000 tambah 2000 tambah 3000 gitu ya. Kemudian oh sepertinya ada angka 1 dan 200 nih. Berarti ada 100 dan 200. Berarti aku bisa langsung buat dia jadi 100 tambah 200 gitu ya. Aku pindahin warnanya dulu untuk lokasi yang berbeda. Jadi ada 100 dan 200 karena di 2026 nggak ada angka ratusan gitu ya. Kemudian aku bisa lihat nih bahwasanya di angka puluhan aku sejatinya punya 9, 2, dan 1. Tapi aku pengen kumpulin dulu nih 90 dan 10 terlebih dahulu biar jadi angka 100 juga. Kemudian aku jumlahkan dengan angka 20. Kemudian barulah aku jumlahkan dengan angka-angka satuannya. Di sini aku bisa dapatkan hasilnya adalah 9.000. Kemudian ada 100 tambah 200 tambah 100 lagi. Berarti kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 400 tambah, oke, 5 tambah 7, 12 tambah 6, 18. Itu bisa dihitung sendiri gitu ya. Kemudian ini jadi 38. Dan hasilnya adalah 9438. Nah, aku suka banget nih dengan angka 0, melakukan dekomposisi terhadap penjumlahan sehingga aku dapatkan penyuluhan terhadap struktur bilangan tersebut. Dan ya, itu pentingnya kita untuk mengetahui sebenarnya lokasi daripada bilangan-bilangan gitu ya. Dan mungkin mari kita move ke soal latihan yang sudah ada di ini ya, yang sudah ada di Google Classroom kita. Mungkin kita coba untuk bahas LST bagian yang pertama. Bagian 1, apa sih istilahnya? Representasi bilangan bulat. Atau kita bisa katakan representasi bilangan yang punya basis angka 10 gitu ya. Mungkin kalau misalkan dibutuhkan nanti saya coba ajarkan teman-teman gimana sih representasi bilangan yang lain. Mungkin sebelumnya sedikit intermezzo kali ya sebelum kita ke latihan soalnya. Teman-teman tahu nggak kalau misalkan di dunia digital, basis yang digunakan oleh handphone kita ataupun mungkin laptop kita itu adalah basis angka biner 1 dan 0 gitu ya. Karena komputer itu kalau diajak mikir itu ya bakal apa namanya? Bakal capek gitu ya kalau misalkan kita gunakan angka dari 0 sampai 9. Makanya kenapa biasanya kalau misalkan lihat meme-meme ataupun mungkin film-film bertema digital selalu angkanya 11110 atau mungkin 0011 atau 10110, itu sama dengan yang sebelumnya ya. Ya, mungkin 10101 dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya ini angka apa teman-teman? Ini adalah angka dengan basis 2. Dan biasanya ditulisnya seperti ini gitu ya. Atau kadang nggak ditulis angka 2-nya. Dan sebenarnya seperti apa sih angka dengan basis 2 tersebut? Nah, prinsipnya sama teman-teman dengan basis angka 10 yang kita miliki sebagai perhitungan keseharian kita kayak gitu ya. Kita bisa lihat bahwasanya sebenarnya ini penjumlahan dari 10 berpangkat sesuatu. Berarti kalau misalkan aku punya bilangan dengan basis angka 2, katakan saja aku coba ambil bilangan 10110 sebagai contoh pertama. Ya kan berarti sama saja dengan aku punya 1 dikalikan dengan 2 pangkat sesuatu, tambah 0 dikalikan dengan 2 pangkat sesuatu, tambah 1 dikalikan dengan 2 pangkat sesuatu, tambah 1 lagi dikalikan dengan 2 pangkat sesuatu, tambah 0 lagi dikalikan dengan 2 pangkat sesuatu. Tapi dari kanan ke kiri kita isinya 2 pangkat 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita akan dapatkan 1 kali 2 pangkat 4, which is itu 16. Jadi 16, tambahkan dengan 0, tambahkan dengan 4,
tambahkan dengan 2, tambahkan dengan 0. Jadi jawabannya adalah 22. Kebayang ya? Jadi ternyata representasi daripada 10110 itu merupakan angka 22. Dan ternyata penggunaan operasi pun di dalam penyumlahan dari suatu bilangan biner itu valid-valid saja. Maksudnya gimana? Kita coba lihat ya. Oke, 100 11 101 101. Susah banget belibet bilangnya ya. 00111 itu kan artinya adalah 1 kali 2, salah. 0 kali 2 pangkat 4 tambah 0 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 kuadrat tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Atau 1 kali 1 gitu ya. Dan kita akan dapatkan ini jawabannya sama dengan 3. Untuk 10101 itu adalah 1 kali 2 pangkat 4 tambah 0 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 kuadrat. Aduh, ini kurang rapi ya. Coba aku rapikan terlebih dahulu. 0 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 kuadrat, 0 kali 2 tambah 1 kali 1. Nah, di sini kita akan dapatkan 16 ditambahkan dengan 4 ditambahkan dengan 1, which is 21 gitu ya. Kalau kita jumlahkan 21 dan 3, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 24. Begitupun kalau misalkan kita jumlahkan bilangan binernya. Kita coba jumlahkan ya di sini. Cuma di sini teman-teman, yang mungkin kita ketahui, kalau misalkan di bilangan dengan basis 10, 9 ditambahkan dengan 1, dia akan kembali ke 0. Karena kan urutannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, habis 9 kita kembali ke 0. Kalau misalkan biner, habis 0, habis 1 kita kembali ke 0. Jadi 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Akibatnya kalau misalkan kita jumlahkan, 1 tambah 1 itu jadi apa? 1 tambah 1 itu jadi 0. Saya kan artinya jadi 1 ya. Ini nyimpan 1 di sini. Karena kan sebenarnya jadi 10 gitu ya. 1 tambah 1 lagi jadi 0, 1, 1 tambah 1 jadi 0, 1, 1. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat dalam representasi bilangannya, kita akan dapatkan nih, sama dengan 1 kali 2 pangkat 4, tambah 1 kali 2 pangkat 3, tambah 1, 0 kali 2 kuadrat, tambah 0 kali 2, tambah 0 kali 1. Ini jadinya 16 ditambahkan dengan 8, dan sama dengan 24. Valid ya? Jadi yang perlu teman-teman ketahui, representasi bilangan bulat itu tidak cuma dengan basis 10 saja, tapi ada basis yang lain, tergantung daripada pembicaraan kita. Contohnya ini adalah basis 2 gitu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak teman-teman? Representasi bahkan dengan basis angka 2. Kalau misalkan bisa, coba di reaction ya. Oke, sip. Yang lain gimana? Selain dia? Oke, thank you Naki, Gina, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di LST nomor bagian 1 nomor 1 gitu ya. Aku coba buka soalnya, teman-teman juga mungkin boleh buka soalnya di device masing-masing gitu ya. Bagian 1. Nah, di sini untuk bagian pertama adalah sebuah bilangan 2 digit nilainya sama dengan 9 kali jumlah digit-digitnya. Tentukan bilangan digit tersebut. Jadi katakan nih, kita punya bilangan 2 digit A dan B. A dan B ini, AB ini adalah 9 kali lipat daripada jumlah daripada digit-digitnya. Atau 9 kali lipat dari A plus B. Terus kira-kira gimana sih cara kita untuk mengetahui digit-digitnya? Mungkin kalau misalkan kita mandang AB-nya sebagai AB saja, yaitu nggak akan ada informasi yang kita dapatkan gitu ya. Tapi mari kita breakdown, AB ini adalah 10A ditambahkan dengan B. Dan ini kita coba untuk kalikan gitu ya. 9A tambah 9B. Kita akan dapatkan bahwasanya mungkin yang si angka 9A-nya pindah ruas ke kiri, gitu ya. Kemudian si B-nya pindah ruas ke kanan. Jadi kita akan dapatkan 10A kurangi 9A sama dengan 8B dikurangkan 9B dikurangkan dengan B. Kita akan dapat A sama dengan 8B. Nah, di sini analisis teman-teman harus tajam sebenarnya. Kalau misalkan nih B-nya sama dengan 2. Kita coba andai-andai gitu ya. Jika B-nya sama dengan 2 atau bahkan lebih besar sama dengan 2 gitu ya.
kita akan dapatkan bahwasanya nilai A kita pasti lebih besar dari 10 dan itu pasti membuat dia menjadi kontradiksi. Kenapa A-nya lebih besar dari 10 itu masalah? Karena kita tahu bahwasanya digit penyusun pasti satu digit saja gitu ya. Berarti A itu paling maksimal angka 9 gitu. Sehingga kalau misalkan B-nya sama dengan 2 ataupun mungkin lebih daripada 2, angka A kita bukan lagi digit penyusun, bukan lagi satu digit, tapi menjadi bilangan 2 digit atau bahkan lebih. Jadinya nilai B kita nggak mungkin sama dengan 2 atau lebih. Gimana kalau misalkan B-nya sama dengan satu? Kalau misalkan B-nya sama dengan satu, berarti akibatnya kita akan dapatkan nilai A kita sama dengan 8. Dan tinggal kita cek, ternyata benar bahwasanya 81 itu sama dengan 9 kali dari 8 plus 1. Lah, tapi Kak, kalau misalkan B sama dengan 0 kan juga memenuhi ya, A sama dengan 0. 0 sama dengan 9 kali 0 plus 0. Nah, masalahnya apakah 02 kali ini, 00 ini merupakan bilangan 2 digit? Nah, itu jelas tidak ya sebenarnya ya. Bukan bilangan 2 digit si angka 0 ini. Karena ya 0 itu pasti angka 0, bukan bilangan 2 digit apalagi 3 digit kayak gitu. Jadi ya yang benar di sini adalah angka 81 sebagai jawaban daripada latihan soal pertama kita. Kayak gitu. Oke, kita coba lagi nih di nomor 2. Di nomor 2 caranya mungkin agak mirip ya teman-teman analisisnya. Jadi andaikan saja kita punya bilangan 2 digit, kita coba ubah dia menjadi AB yang mana sama dengan 7 kali dari penyembelahan digit-digitnya. A plus B. Berarti kita akan dapatkan 10A ditambahkan dengan B sama dengan 7A ditambahkan dengan 7B. Akibatnya kita punya 10A dikurangkan dengan 7A jadi 3A, 7B dikurangkan dengan B jadi 6B. Kita coba sederhanakan. A sama dengan 2B. Oke, berarti kira-kira nilai A dan B apa saja yang memenuhi? Di sini teman-teman coba untuk mendaftarkan saja gitu ya. A, B. Kalau misalkan B-nya sama dengan 1, berarti A-nya sama dengan 21. Berarti 2,1. Kalau misalkan B-nya sama dengan 2, maka A-nya jadi sama dengan 4. B-nya 3, berarti A-nya jadi 6. B-nya 4, berarti A-nya jadi 8. B-nya 5, A-nya jadi 10. Dan kalau misalkan jadi 10, berarti dia itu jadi bermasalah. Nah, akibatnya di sini bisa kita nggak mau ya. Kok nggak mau? Sabar dulu ya. Ini sepertinya bermasalah si pulpennya. Oh, oke, sudah mulai. Akibatnya berarti bilangan-bilangan yang dimaksud, kita tinggal. Akibatnya bilangan yang dimaksud adalah ya 4 bilangan itu gitu ya. 21, 42, 63 dan juga yang terakhir adalah 84. Di sini teman-teman bisa coba cek apakah memang 21 itu adalah 7 kali daripada 2 tambah 1. Kayak gitu. Bisa dipahami ya semuanya? Oke, aku bisa nggak ya? Oh, aku bisa deh ternyata share screen soal. Nah, mungkin eh aku coba untuk randomize saja soalnya kira-kira yang bisa kita kerjakan gitu ya. Oke, mungkin teman-teman boleh coba untuk kerjakan nomor 4 terlebih dahulu kali ya. Di sini udah kelihatan ya kira-kira ya soalnya. Mungkin nomor 4 dikerjakan mungkin kira-kira sekitaran 5 menitan kayak gitu ya. Biar teman-teman punya waktu eksplorasi juga nih karena soalnya baru keluar ya tadi siang, tadi sore malam.
Nanti kita akan coba bahas di jam 17:39 ya teman-teman. Ke 17, 16:39. Misalkan teman-teman yang sudah, mungkin boleh dikirimkan ya jawabannya di kolom chat biar coba kita verifikasi bareng-bareng. Oke, Cep, udah. Oh, 6. Ah, 6. Oke, kita coba ya teman-teman. Di sini ya kita punya fakta. Kita coba terus ulang dulu soalnya. Kita punya AB di wait, lupa ini ya. Harusnya yang share screen masih di drive. Sorry, sorry. Ini aku takut banget kalau misalkan. Oke, kita punya AB tambah BA itu sama dengan 66. Nah, kalau misalkan kita punya hal yang seperti ini saja, jadi kita nggak bisa ini ya. Kalau misalkan kita punya yang seperti ini saja, kita nggak bisa melakukan eksplorasi lebih. Tapi mungkin kita coba untuk melakukan dekomposisi. Itu 10A ditambahkan dengan B, tambah 10B ditambahkan dengan A, itu sama dengan 66. Akibatnya aku bisa dapatkan hasilnya adalah 11A ditambahkan dengan 11B. Wait, 11A ditambahkan dengan 11B itu sama dengan 66. Akibatnya aku bisa dapatkan A tambah B-nya ya sama dengan 66. Salah, 6 gitu ya. Oh, ternyata caranya cuma itu ya, teman-teman. Kita nggak perlu ketahui A tambah B-nya berapa, A atau mungkin A, B-nya itu apa, tapi yang jelas kita tahu A plus B-nya itu pasti 6, angka 6 gitu ya. Contoh nih, kalau misalkan kita ambil contoh ya,
Si A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5. Kan bener ya, 15 tambah 51 sama dengan 66. Atau 24 tambah 42, 66 juga nih. 33 dengan 33 pun 66. Begitupun dengan eh, pertukaran dari 51 dan 15, 42 dengan 42 dan sebagai 42 dengan 24 dan sebagainya. Jadi ya terkadang soal-soal seperti ini enggak menuntut teman-teman untuk dalam tanda kutip mencari nilai eksak daripada bilangan yang dibicarakan kayak gitu. Oke, mungkin aku coba untuk deep dive lebih dalam lagi. Di sini teman-teman masih bisa untuk mencoba soal-soal yang lain gitu ya. Tapi aku pengen coba untuk ambil referensi yang lain, ya dari latihan soal terstruktur biar mungkin kita punya apa namanya kekayaan wawasan yang lebih luas gitu ya terhadap soal yang kita miliki. Katakan saja mungkin, eh aku coba nyari dulu. Oke, nomor 5 gitu ya. Bukan nomor 5 katanya gitu ya. Nomor yang berbeda. Pakai warna biru aja deh. Kita ketahui bilangan 3 digit katakan saja adalah A, B, C gitu ya. Tapi yang kita ketahui adalah ACB ditambahkan dengan BCA ditambahkan dengan BAC tambahkan dengan CAB tambah CBA itu sama dengan 3194. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk menentukan tentukan nilai daripada A, B, C. Terus mampus gak tuh kalau misalkan tiba-tiba keluar soal ini gitu ya di UTBK. Nah, walaupun mungkin kecil kemungkinannya, tapi mari kita coba bahas karena ini cukup apa namanya eh, mengasah kemampuan kita untuk melakukan dekomposisi daripada bilangan. Di sini teman-teman, sebenarnya kita bisa coba untuk melihat bahwasannya andaikan saja nih aku punya ABC di penyuluhan tersebut. Katakan gitu ya, andaikan saya punya ABC tambah ACB tambah BAC tambah CAB, salah, BC-nya belum ya. Tambah BCA tambah CAB tambah CBA. Yang mana itu sama dengan 3194. Tapi karena di ruas kiri kita tambahkan dengan ABC, maka di ruas kanan pun harus kita tambahkan dengan ABC gitu ya. Kenapa sih kita harus jumlahkan dengan ABC, teman-teman? Karena sebenarnya dari penjumlahan kita, kurang lebih kita mendapatkan 5 bilangan yang bentuknya serupa gitu ya. Cuma kurang ABC nih sebenarnya dari kombinasi bilangan yang mungkin. Dan kalaupun kita coba untuk jumlahkan dengan ABC, kan sebenarnya yang kita akan dapatkan adalah apa? Coba kita dekomposisi bilangan kita yang kalau misalkan bentuknya adalah X, Y, Z, kita ubah dia jadi 100X tambah 10Y tambah Z. Oke. Tambah 10Y ditambahkan dengan Z. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, berarti sebenarnya nantinya kita akan dapatkan kita punya 200A karena ada dua angka A yang berada di depan. Kita juga punya 200B, kita punya 200C, kemudian kita punya 20A tambah 20B tambah 20C, dan 2A, 2B tambah 2C. Dan panjang gitu ya, 2B tambah 2C. Coba kita sempurnakan terlebih dahulu mungkin. Yang mana ini sama dengan 3194 ditambahkan dengan A, B, C. Oke, berarti sebenarnya bisa aku coba untuk apa namanya? Bisa aku coba untuk kumpulkan yang punya angka 200 di depannya. Jadinya 200A plus B plus C. Kemudian yang punya angka 20 di depannya jadi 20A plus B plus C. Dan juga 2 kali A plus B plus C. Oke, kayak gini ya. Oh, ternyata keduanya tuh, atau mungkin semua sukunya punya A plus B plus C gitu ya. Jadi coba kita satukan terlebih dahulu. Kita akan dapatkan 200 ditambahkan dengan 20 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan A plus B plus C sama dengan 3194 ditambahkan dengan A, B, C.
Ini garis warnamunya ikutan juga ya. Oke, sampai sini coba diperhatikan teman-teman apakah bisa dipahami atau tidak. Kalau misalkan nggak bisa dipahami, coba untuk apa namanya bertanya. Dan kalau misalkan bisa, coba untuk kasih jempol ya. Thank you Yunita juga untuk konfirmasinya. Oke, dianggap aman ya teman-teman. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita bisa katakan bahwasannya apa sih namanya? Di ruas kiri 222 kali A plus B plus C itu sama dengan 3194 ditambahkan dengan A, B, C. Dan artinya di sini adalah bilangan yang berada pada ruas kiri itu merupakan kelipatan daripada 222 atau ya 222 dikalikan dengan sesuatu. Berarti mau nggak mau ruas kanannya pun adalah kelipatan daripada 222. Jadi mungkin tugas kita adalah mencari kelipatan 222 yang mendekati 3194 gitu ya. Dan harus lebih dari 3194 gitu ya, sewajarnya. Jadi kita coba untuk melakukan eksplorasi, mungkin kita coba gitu ya. Kita kotret terlebih dahulu. 222 dikalikan dengan angka 8 misalkan. Atau mungkin angka berapa sih? 320. Berarti kan kita akan dapatnya 4440 kelebihan gitu ya. Mungkin 222 dikalikan dengan angka 15. Nah, ini beda-beda ya teman-teman. Gimana sih cara kalian mencari 222 dikalikan dengan 15? Kalau aku pribadi, aku coba dari 10 ditambahkan dengan 5. Atau bahkan sebenarnya 5-nya aku buat jadi 10 per 2 gitu ya. Jadi 222 dikali 10 jadinya 2220. Kemudian 2220 dibagi dengan 2. Jadinya 1110 ya. Akibatnya kita akan dapat hasilnya 330. Oh oke nih, mendekati ya sebenarnya ya. Berarti kita akan dapatkan, mungkin kita coba list gitu ya. List hasil. Tinjau bahwa 222 dikalikan dengan 15 sama dengan 3330. Kalau kayak gitu berarti 222, coba cari lagi, 222 dikalikan dengan 14. Itu sama dengan apa? Ya berarti 222 kali 15 min 1. 22 kali 15, 330 dikurangkan dengan 222. Nah, di sini PR teman-teman gitu ya. Gimana sih cara menghitung cepatnya? Tadi udah dijelasin ya cara untuk menghitung cepatnya. Mungkin aku coba untuk praktekkan, kurang lebih kita akan dapat hasilnya adalah 3108. Oh, udah di under daripada perkiraan kita gitu ya. Padahal kan kita pengennya lebih dari 3194. Berarti jangan ambil nih 222 kali 14 karena tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita coba ambil 222 kali 16. Berarti kan sama dengan 222 kali 15 ditambahkan lagi nih dengan 222 satu kali gitu ya. Dan hasilnya adalah 3552. Oke, kemudian kita coba lanjutkan lagi 222 kali 17. Kita tambahkan lagi dengan 222. 3774. Coba lagi 222 kali 18. 3996. Sampai tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkinnya di mana? ABC kita itu paling besarnya adalah 999. Berarti kalau misalkan lebih dari 4094, bilangnya sudah pasti nggak mungkin gitu ya. Coba 222 kali 19. Tambahkan lagi nih dengan 222. Kita akan dapat 8, 1, 2, 4, 218. Nah ini kan tidak mungkin ya, karena melebihi dari 496. Jadi ini tidak mungkin karena kurang dari 3194. Sedangkan yang ini tidak mungkin karena lebih daripada 4194. Karena kan maksimalnya si ABC kan adalah 1000 gitu ya. 999 malah. Jadi ya nggak mungkin dong kalau misalkan
3194 ditambahkan dengan ABC sampai ke 4218. Jadi ya kita coba nyari nilai yang mungkin-mungkin saja gitu ya. Oke, berarti ya kita tinggal lihat bahwasannya ada ada ini ya, empat kemungkinan, 15, 16, 17, 18. Dan kita coba cek, kalau misalkan ABC itu sebenarnya berapa sih nilainya? Kita tahu bahwasannya 3330 kan harusnya sama dengan 3194 ditambahkan dengan ABC gitu ya. Oh, berarti dengan mengurangkan 330 dengan 3194, kita akan dapatkan nilai daripada ABC-nya. Kalau misalkan teman-teman dicari, kurang lebih nanti dapatnya berapa tuh? Coba hitung, 10 jadinya 6, 20 jadinya 3, kemudian berarti jadinya 136 ya, kalau nggak salah ya. Kalau misalkan keliru, coba untuk dikatakan. Dan ABC ini 136. Berarti A plus B plus C-nya sama dengan 10 gitu ya. A plus B plus C sama dengan 10. Kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Karena di sini kan A plus B plus C-nya harusnya sama dengan 15. Sedangkan di sini A plus B plus C-nya sama dengan 10. Berarti bukanlah solusi yang kita inginkan. Lakukan hal yang sama. Kita punya 3194 ditambahkan dengan ABC sama dengan 3552. Berarti si ABC-nya kita itu sama dengan, oke, berapa ya? Kurangan dengan 3194, 8 gitu ya. 5358. Berarti A plus B plus C kita menjadi sama dengan 16. Wah, memenuhi. Berarti A, B, C yang kita maksud adalah 358 karena ini 16. Aku coba warna hijau kali ya. Ini 16, ininya juga 16. Match gitu ya. Berarti ini salah satu jawaban yang kita dapatkan. 358. Nanti bisa dicoba ya. Kira-kira 358 apakah memang beneran angka yang diinginkan. Coba cek yang selanjutnya. 3194 ditambahkan dengan ABC. Berarti ABC kita menjadi berapa ya? 22, 5, 580 ya. Ini coba dicek 580. Nah, berarti A plus B plus C kita jadinya 13. Nggak match lagi nih sebenarnya. Jadi nggak usah kita hiraukan gitu ya. Yang ini jadinya berapa tuh? 194 jadinya 802. 802. Nah, A plus B plus C-nya pun nggak match ya. Ini jadinya 10. Jadi ya untuk yang apa namanya? Untuk yang kasus ketiga dan juga kasus keempat nggak match. Jadi ya yang ternyata menjadi jawaban kita adalah A, B, C-nya sama dengan 358. Jadi bisa kita simpulkan. Jadi A, B, C kita sama dengan 358. Oke. Dan ternyata soal ini bisa kita hitung kalau misalkan kita bisa paham terhadap struktur daripada suatu bilangan bulat. Oke, kira-kira sampai sini bisa dipahami nggak teman-teman? Aman ya? Oke. Ya, mungkin kita coba ke soal terakhir. Di sini apa sih namanya? Kita coba untuk ambil soal yang nomor 7 kali ya. Coba bilangan 3 digit A, B, C memenuhi A, B, C sama dengan A 11 kali A plus B plus C. Aku coba untuk upload dulu soalnya. Daripada nulis, aku coba untuk ini kali ya. Mengupload SS-annya. Oke. Oh, besar banget ternyata hasil SS-annya. Coba diperkecil dulu. Ya. Coba bilangan 3 digit ABC memenuhi ABC sama dengan 11 kali A plus B plus C. Diberikan A-nya sama dengan 1. Ya udah, kita coba substitusi A-nya sama dengan 1 ya. Berikan kita akan dapatkan 1 daripada ABC sama dengan
11 kali 1 plus B plus C. Tapi bisa kita ubah nih 1 BC-nya menjadi 100 tambah 10B tambah C sama dengan 11A atau 11 tambahkan dengan B tambah 11C. Kita coba untuk lakukan pemindahan ruas ya teman-teman. Kok yang satunya nggak ikut kayak gitu. Kok nggak ikut? Oke, kapus ya. Kita pindah ruaskan, kira-kira kita akan dapat mungkin si 10B dan C-nya pindah ke kanan kali ya. 11-nya pindah ke kiri. 100 kurang 11 jadinya 89. 11B dikurangkan dengan 10B jadinya B. Dan ini 10C. Oh, oke. Udah ya ternyata ya. Di sini bisa kita lihat bahwasannya apa namanya? Si 89 kan sama dengan 8 kali 10 tambah 9 gitu ya. Sedangkan kita punya 10C tambahkan dengan B. Oh, berarti bilangan yang dimaksud adalah si C-nya harus sama dengan 8, si B-nya harus sama dengan 9 kayak gitu. Jadi ini sudah saling match sebenarnya. Jadi kesimpulan kita adalah bilangan ABC tersebut, bilangan ABC adalah sama dengan 1, si B-nya sama dengan 9, si C-nya sama dengan 8. Dan kita coba cek dulu ya. Apakah benar 1,8 ini sama dengan 11 kali A plus B plus C-nya. Kita tahu di sini A plus B plus C-nya sama dengan 1 tambah 9 tambah 8, which is sama dengan 18. Dan ternyata benar gitu ya. Bahwasanya PC ini sama dengan 11 kali 18. Jadi ini adalah jawaban yang valid gitu ya. Oke. Sip. Mungkin untuk nomor sisanya teman-teman boleh untuk coba gitu ya secara mandiri kira-kira gimana cara ngerjainnya, dan kita masih dalam bentuk dekomposisi bilangan, khususnya mungkin penyembelahan terhadap struktur bilangan. Di bagian kedua teman-teman diarahkan untuk menggunakan struktur bilangan untuk mencari perkalian gitu ya, hasil tercepat. Kemudian nanti di bab ketiga kalau nggak salah bakal bagian ketiga gitu ya, bakal belajar tentang sifat-sifat ciri habis di bilangan sesuatu, habis dibagi oleh suatu bilangan. Oke, mungkin itu saja untuk malam hari ini. Ada yang apa namanya? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau misalkan nggak ada, aku kembalikan ke MC ya. Jadi kepada Aurora silakan. Oke, terima kasih Kak Arfa ya. Untuk materi struktur bilangan pada hari ini gitu ya teman-teman, alhamdulillah udah beres dan nggak ada pertanyaan juga ya tadi. Dan juga rekaman kelas tambahan ini bakal di-upload di Google Classroom pastinya. Dan juga jangan lupa buat ngerjain latihan-latihan soalnya untuk materi kita pada hari ini, teman-teman. Dan juga aku mau izin mengingatkan, nanti di jam 9 sampai jam 10 nanti, hari ini juga, bakal ada kelas kalimat efektif, yang mana tutornya adalah Kak Dewi. Dan jangan lupa untuk mengikuti kelasnya ya. Dan seperti biasa, link Gmeet-nya bakal di-share di Classroom gitu ya teman-teman. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir. Dan juga aku mengucapkan semangat untuk belajar UTBK-nya gitu ya. Dan juga semoga bisa dimudahkan sampai hari H nanti. Oke, semangat terus. Dan juga karena sudah selesai dan jam menunjukkan 16.59 di sini. Dan sebelumnya terima kasih kepada Kak Arfa yang sudah jadi tutor pada hari ini. Aku izin untuk menutup kelas pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.